Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football. Hari ini ada berita dari Arsenal mulai mendekati penyerang seharga 1,2 triliun. Arsenal butuh penyerang murni untuk mengarungi musim 2022-2023. Dan kabarnya mereka sedang menetapkan Victor Osimhen sebagai buruannya dalam bursa transfer musim panas ini. The Gunners kekurangan penyerang setelah Pierre-Emerick Aubameyang memutuskan hengkang ke Barcelona pada bulan Januari lalu. Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah sedang berada di ambang pintu keluar. Kedua penyerang tersebut terikat kontrak yang berlaku sampai akhir bulan Juni mendatang. Belum ada tanda-tanda kontrak keduanya bakal diperpanjang, sehingga kans meninggalkan dengan The Gunners jadi sangat terbuka lebar. Jika Lacazette dan Nketiah benar-benar pergi, Arsenal tentu harus mencari sosok baru untuk lini depannya. Masalahnya penyerang berkualitas kerap dipatok mahal. Ini bisa jadi batu sandungan Arsenal dalam mendapatkan striker baru. Dalam beberapa waktu terakhir, Arsenal kerap dikaitkan dengan Gabriel Jesus. Penyerang asal Brazil itu diketahui ingin meninggalkan Manchester City karena minim mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Dan berdasarkan laporan dari Goal International, Gabriel Jesus bukan satu-satunya pemain yang sedang didekati dengan The Gunners. Mereka juga sedang mengarahkan bidikannya ke penyerang Napoli, Victor Osimhen. Laporan tersebut melanjutkan kalau Direktur Teknik Arsenal, Edu, sudah melakukan perbincangan dengan agen sang striker di London. Namun Arsenal menyadari kalau merekrut pemain dari Napoli bukanlah perkara mudah. Perlu diketahui bahwa Napoli merekrut Osimhen dari Lille seharga 69,5 juta pounds atau setara 1,2 triliun rupiah. Dan kabarnya Aurelio De Laurentiis menginginkan mahar yang lebih besar di angka pembeliannya. Napoli sendiri sama sekali tidak menutup pintu keluar bagi para pemain yang ingin meninggalkan Napoli, termasuk Osimhen dan Kalidou Koulibaly. Meskipun keduanya bersatu sebagai pemain yang sulit digantikan. Setiap orang punya martabat dan kebutuhannya masing-masing, maka menghormati semua orang. Dan tahukah Anda bahwa saya tidak pernah memaksa siapapun untuk bertahan, bahkan ketika kontraknya tersisa beberapa tahun saja. Satu-satunya orang yang saya paksa dan saya temui karena dia adalah seorang teman baik adalah Walter Mazzarri. Setelah 2 tahun dia berkata ingin pergi, saya beritahu bahwa dia bakal bertahan. Benar terjadi dan dia memberikan kami 4 tahun yang memuaskan, pungkas Laurentiis. Arsenal juga dikabarkan tertarik membeli Richarlison. Pemain asal Brazil tersebut adalah salah satu pilar penting dalam keberhasilan Everton terhindar dari jurang degradasi dengan catatan 6 gol dari 10 penampilan terakhirnya. Kemudian berita yang berikutnya dari Erik ten Hag sebenarnya enggan memakai David De Gea. Sebuah rumor berhembus terkait komposisi skuad Manchester United di musim depan. Erik ten Hag dilaporkan kurang sreg menggunakan jasa David De Gea di bawah mister gawang Manchester United. The Red Devils sendiri diprediksi akan mengalami perubahan besar di musim panas depan. Ini dikarenakan Setan Merah akan memiliki manajer baru, Erik ten Hag, di mana sang manajer ingin membuat sejumlah perubahan di timnya. Salah satu yang menarik ditunggu adalah komposisi pemain Setan Merah di musim depan. Sang manajer dalam konferensi persnya mengatakan bahwa ia akan mencoba memaksimalkan tim yang ada saat ini dan kombinasikan dengan para pemain baru. ESPN mendapatkan laporan bahwa Ten Hag kemungkinan besar akan memasang David De Gea di timnya. Namun ia dikabarkan terpaksa melakukan itu. Laporan itu mengklaim bahwa David De Gea awalnya tidak masuk dalam proyeksi Ten Hag karena gaya bermainnya tidak cocok dengan gaya bermain sang manajer. Ini disebabkan Ten Hag ingin timnya mengawali permainan dari belakang, sementara De Gea tidak terampil dalam aspek tersebut. Jika terpaksa menggunakan De Gea, ada potensi blunder yang cukup besar. Jadi Ten Hag awalnya tidak mau menggunakan De Gea. Laporan itu mengklaim bahwa akhirnya Ten Hag tetap menggunakan De Gea karena sang manajer terpaksa.
Idealnya, Ten Hag ingin membeli kiper baru. Namun ia tahu bahwa dana transfernya sangat terbatas dan ia punya banyak kebutuhan di musim panas ini. Alhasil ia memutuskan bertahan dengan De Gea karena De Gea sendiri performanya sangat apik di musim ini. Manchester United sendiri saat ini sudah mulai bekerja di bursa transfer. Mereka mulai berburu pemain baru yang diinginkan Ten Hag. Nama yang dirumorkan akan bergabung dengan Setan Merah adalah waktu dekat ini bek Ajax Amsterdam, Jurrien Timber. Lalu kabar yang berikutnya, nasib Harry Maguire di era Ten Hag. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Harry Maguire. Sang bek berpotensi jadi pemain pesakitan di era Ten Hag. Manchester United saat ini memasuki era baru. Mereka resmi menjadikan Ten Hag sebagai manajer mereka mulai musim depan. Ten Hag diyakini akan melakukan perubahan besar di Manchester United. Ia dilaporkan ingin membentuk sebuah tim yang baru yang bisa bersaing untuk menjadi juara. ESPN melaporkan perubahan itu akan berdampak ke pemain-pemain MU saat ini, salah satunya Harry Maguire. Sang bek dilaporkan akan terkena imbas perubahan yang besar dari sang manajer barunya, Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, Maguire kemungkinan besar tidak akan menjadi starter di skuad MU musim depan karena gaya bermainnya tidak sesuai dengan gaya bermain Erik ten Hag. Ten Hag menginginkan bek yang bisa membawa bola ke depan, sementara Maguire performanya kurang oke untuk masalah itu. Apalagi Maguire tergolong lambat dan rentan kehilangan bola, sehingga Ten Hag tidak mau ambil risiko dengan itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa situasi ini juga akan berpengaruh kepada status Maguire sebagai kapten tim. Jika ia hanya jadi pemain pelapis, maka ia akan mendampingi tim secara terus-menerus tanpa ban kapten. Namun untuk masalah kapten ini, Ten Hag mau melibatkan ruang gantinya. Ia akan meminta pandangan pemain MU apakah Maguire layak dipertahankan sebagai kapten atau tidak. Laporan itu juga melansir bahwa sudah ada 3 nama yang dijadikan kandidat kapten MU di musim depan. Mereka adalah Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan David De Gea yang berpeluang menjadi kapten MU di musim depan menggantikan Harry Maguire. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag mengaku belum memutuskan apakah Ten Hag bakal jadi kapten atau tidak di musim depan. Ia menyebut bahwa ia masih mempelajari skuad MU dan ia baru akan membuat keputusan setelah mendapatkan kesimpulan terkait itu semua. Berikut tadi berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Yang jelas, World Football akan hadir terus untuk memberikan update-update berita bola terbaru untuk kalian. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.